Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji normalitas dan homogenitas. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 3. Uji normalitas. A. Pengertian uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik diferensial A. B. Macam-macam uji normalitas. 1. Uji normalitas Chi-square atau Chi-kuadrat. Uji Chi-kuadrat atau Chi-square digunakan jika ukuran sampel 30 data atau lebih, atau N besar dari sama dengan 30. Berikut adalah rumus dari Chi-square dan keterangannya. Langkah-langkah untuk menguji normalitas dengan Chi-square. Yang pertama, hipotesis, yang mana H0 data populasi berdistribusi normal, H1 data populasi tidak berdistribusi normal, yang kedua nilai atau level signifikasi, yang ketiga rumus statistik penguji, yang keempat derajat bebas, DF sama dengan dalam kurung K sama dengan panjang kelas dikurang 3, yang kelima nilai tabel, lihat tabel DF, yang keenam menentukan daerah penolakan. Jika nilai X2 hitung kecil dari nilai X2 tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 hitung besar dari nilai X2 tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Dan yang terakhir, kesimpulan. Contoh soal diambil data nilai ujian matematika siswa kelas 10 SMA 1 Jambi. Berikut adalah nilainya. Selisih dengan alfa sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Mean sama dengan persen 51,77. Standar deviasi sama dengan 10,14. Jawab. 1. Hipotesis. H0 populasi nilai ujian matematika siswa berdistribusi normal. H1 populasi nilai ujian matematika siswa tidak berdistribusi normal. 2. Nilai signifikasi sama dengan 5% sama dengan 0,05. 3. Rumus statistik penguji. Berikut rumus beserta hasilnya. Derajat bebas DF sama dengan K sama dengan panjang kelas dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. 5. Nilai tabel. Nilai tabel X2 H sama dengan 0,05, DF sama dengan 4 sama dengan 9,49. Keterangan tabel X2 Chi-square. 6. Menentukan daerah penolakan menggunakan rumus. Jika nilai X2 itu kecil dari nilai X2 tabel, maka HU diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 itu besar dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Maka nilai mutlak 3,67 kecil dari nilai mutlak 9,49, berarti HO diterima, HA ditolak. 7. Kesimpulan populasi nilai ujian matematika siswa berdistribusi normal. 2. Uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors apabila masih disajikan secara individu, maka uji normalitas data sebaiknya dilakukan dengan uji Lilliefors, karena uji Lilliefors jauh lebih teliti dibandingkan dengan uji Chi-kuadrat. Berikut rumus dan keterangannya. 3. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Persyaratan: A. Data berskala interval atau rasio kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. C. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Berikut tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas. A. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk distribusi, median, modus, dan range, dan lain-lain. 2. Uji Harley-Pearson. Uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama, N yang sama, untuk tiap kelompok. Misalnya kita akan mempunyai dua populasi normal dengan varian. Akan diuji mengenai kedua pihak untuk pasangan hipotesis H0 dan tandingannya. Kriteria pengujian adalah hipotesis diterima jika dan statistik lain yang digunakan untuk menguji hipotesis. Berikut tabel data nilai matematika siswa kelas A dan kelas B. Contoh soal. Perhatikan data nilai matematika siswa kelas A dan kelas B. Penyelesaian. 1. Hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata nilai signifikan dan F tabel dengan cara 3. Kriteria pengujian.
4. Uji statistik. Yang terakhir kesimpulan. Karena maka H0 ditolak, jadi data tidak berasal dari populasi yang homogen dalam taraf nyata 0,05. Jadi, kedua sampel memiliki varian tidak homogen sehingga kedua sampel tersebut tidak homogen. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.